Ya, halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review mobil yang baru diluncurin, yaitu dari Toyota ya. Mungkin dibilang ini mobil paling canggih tapi murah banget ya di Toyota. Mau tahu mobil apa? Ya, benar, yaitu Toyota Race tipe GR. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Toyota Race GR, tapi ini nge-reviewnya secara first impression aja ya. Soalnya di sini nggak ada kuncinya dan nggak bisa nyalain juga mobilnya ya di sini. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, untuk Toyota Race ini, terutama di bagian headlight, dia ini sudah menggunakan LED ya di sini ya. Untuk headlightnya, lampu dia juga sudah dilengkapi dengan lampu LED untuk lampu sennya, tapi dia lampu sennya tuh sequential ya. Lalu dia sudah menggunakan fog light ya di sini, tapi menggunakan bohlam dan juga ada lampu LED-nya juga ya di Toyota Race ini. Ini kalau aku boleh bilang ini mirip-mirip mini Rush ya di sini ya. Dan apa yang bikin beda Rocky dengan Race? Kalau Race ini dia dimulai dari grillnya sih itu nggak terlalu ngelebar ya. Oke, kalau gitu saya akan beralih ke sektor mesin. Nah, ini dia sektor mesinnya ya. Untuk mesinnya ini dia sama ya digunakan dengan Toyota Agya yang 1000 cc, tapi yang beda ini dia ini sudah menggunakan turbo. Yaitu kodenya adalah 1KR-DET. Jadi tenaga yang dihasilkan ini adalah dia 98 horsepower dan penggerak rodanya dia ada roda depan ya. Dan mobil ini tuh belum dilengkapi dengan teknologi PVTi-nya saja ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS-nya juga, tapi untuk ruangan mesin sih dia nggak sama dengan body. Begitupun juga kap mesinnya ya di sini. Dan peredam mesin tuh dia sudah ada ya di sini. Nah, ini dia tampilan samping dari Toyota Race. Untuk tampilan sampingnya, dia ini velgnya berwarna hitam finishing ya, hitam black piano. Dan rem depan dia sudah menggunakan cakram, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek GT Radial Campiro Eco Tech yang berukuran rim 17 ya di sini ya. Dan dia sudah di fendernya dia sudah dikasih berwarna hitam doff. Dan ada emblem turbonya ya di sini ya, yaitu timbul. Nah, yang bikin unik di Toyota Race ini dia sudah memiliki two-tone polish ya. Untuk warna atapnya sih dia hitam. Dan warna bodinya nih berwarna apa aja bisa ya di sini ya. Khusus tipe 1000 cc turbo. Tapi kalau misalnya tipe mesin yang 1200 cc, dia nggak dapat two-tone untuk warnanya ya. Kita beralih ke sun visor, dia ada ya di sini ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan lampu sen di belakang kaca spion. Tapi modelnya LED dan ada cover spion yang berwarna hitam finishing hitam glossy. Dan dia ada side skirtnya juga ya di sini ya untuk Toyota Race ini, dan dia ada stiker GR-nya ya untuk Toyota Race ini yang varian GR. Dan dia ada akses markingnya juga ya di sini ya untuk Toyota Race, dan handle door-nya ini dia sudah berwarna chrome. Dan rem belakang dia masih menggunakan throttle mode untuk Toyota Race ini. Dan dia ada kaca bagian belakangnya juga ya di sini ya. Oke, kita beralih ke belakang. Nah, ini dia tampilan belakang dari Toyota Race. Dia ini kelihatan banget ya kayak 11-12 sama Toyota Rush ya. Karena kenapa? Karena di antena dia sudah menggunakan shark fin. Lalu dia ada spoiler yang berwarna hitam dan ada lampu high mount stop lamp-nya juga di sini. Dan ada finishing yang berwarna hitam glossy. Untuk lampu-lampunya, lampu rem maupun lampu malam dia sudah menggunakan LED, sisanya baik lampu modo dan lampu sen dia itu masih menggunakan bohlam ya di sini.
Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 titik parking sensor ya di sini ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Dan untuk kamera mundurnya dia diletakkan di bagian di bawah sini, bukan di dekat plat sini ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan mata kucingnya juga ya di sini untuk race ini. Untuk ban dia bukan di bawah sini ya. Oke, dan dia sudah dilengkapi dengan wiper dan belum ada defogger. Oh ya, saya lupa untuk emblemnya belum saya kasih tahu, ini race-nya model timbul dan ada emblem Toyota 50 tahunnya juga ya di sini ya. Jadi untuk pada produksi selanjutnya mungkin nggak ada ya untuk tahun depan ataupun berikutnya. Ini untuk tahun-tahun tertentu saja untuk yang emblem 50 tahunnya saja. Dan ada emblem GL Sportnya di sini ya. Dan kap bensin dia ada di sebelah kiri untuk Toyota Race ini. Nah, kalian mau tahu nggak apa yang bikin unik di Toyota Race ini? Jadi untuk separatornya ini unik banget ya. Kalau misalnya pengen kita turunin tuh kita kayak semacam ditekan dulu kalau mau turunin. Cara-caranya atau ngelepasnya. Dan bagasinya sih ini dia nggak rata dia rata lantai ya kalau misalnya saya lipat. Dan bagasi ini luas banget ya untuk race ini. Ya 11-12 lah sama Honda HR-V. Nggak gimana-gimana. Dan ban serep dia ada di sini ya. Tapi berukuran full size ya untuk ban serepnya. Nah ini penampakan kalau misalnya kursi kita lipat, tapi ini rata lantai ya untuk Toyota Race ini. Nah ini kalau misalnya separator kita lepas, penampakannya seperti ini untuk Toyota Race. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan lampu bagasinya dan ada tempat alat pendongkraknya di sini. Nah ini dia door trim dari Toyota Race. Dia ini berwarna hitam ya, dan bahannya ini dia masih menggunakan plastik ya di sini. Dan ada kulitnya juga ya di sini ya untuk race. Dan ada tweeternya. Lalu untuk pengaturan jendelanya sudah up and down secara otomatis untuk bagian pengemudi, dan ada auto pelipatan kaca spion di sini, dan ada pengaturan kaca spion, dan ini untuk mengatur arah kanan, di sini untuk pengaturan kaca spion ke kiri, dan ini untuk mematikan kelistrikan jendela penumpang. Dan ada storage area dan cup holders, dan ada stiker. Untuk pengaturan kursinya dia masih manual ya, reclining, height and adjuster, lalu ada sliding ya di sini. Dan ada tuas kap bensin dan ada tuas kap mesinnya. Dan di sini ada untuk mematikan stability control, dan ini ada cup holders. Oke, kalau gitu saya akan duduk di mobil ini. By the way, mobil ini tuh joknya berbahan kulit, campuran kulit, dan ada fabriknya juga ya di sini ya. Nah, kita sudah berada di interior dari Toyota Race, dan ini dia untuk tachometernya, modelnya sudah digital ya. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan power steering dan juga ada tilt, tapi sayangnya belum teleskopik loh untuk Toyota Race ini ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan pedal shift, dan ada plus and minus, dan ada untuk pengaturan head unit, dan ada mode berkendara secara power, dan ada pengaturan MID ya di sini ya, dan ada menurunkan volume dan menaikkan volume. Dan ini dia head unitnya ya, dia model floating ya untuk head unitnya. Untuk head unit sih dia ada USB port ya di sini. Ini saya nge-review secara first impression saja ya, jadi nggak bisa nyalain mesin ataupun nyalain kelistrikannya. Ya suatu saat nanti saya bisa nge-review secara mendalam untuk Toyota Race ini. Kalau keadaan mesin menyala ataupun kelistrikan menyala. Dan ini untuk lampu hazardnya, dia bunyinya seperti ini. Oh ya, by the way, mobil ini sudah dilengkapi dengan door warningnya.
Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual S racerback ya di sini ya. Dan pengaturan AC-nya nih dia sudah digital ya, baik fan speed dan pengaturan temperature-nya juga di sini ya. Dan ada auto AC dan off AC, dan ini untuk open close air-nya, dan ini untuk menyalakan AC ataupun mematikan AC. Dan dia sudah dilengkapi dengan power outlet yang berukuran 12 volt 120 watt. Dan ada USB charging yang berukuran maksimal 22,1 ampere, dan dia ada storage area juga ya di sini. Dan ada tombol start engine ya di sini. Lalu transmisinya dia CVT, tapi dia ada mode manualnya juga ya di sini ya. Dan dia ada ini ya untuk indikator, bukan turun sih, dan dia ada indikator seatbelt ya. Jadi kalau misalnya ada penumpang di sini, jadi siapa yang belum pakai seatbelt kita kasih tahu di sini. Dan sun visor dia sudah dilengkapi dengan cermin ya, dan juga ada card holders. Dan di bagian penumpang depan dia ada cerminnya juga ya di sini. Untuk handbrake dia masih menggunakan mechanical, dan dia ada storage area, dan ada center console-nya juga, dan ada armrest-nya. Dan ini untuk ininya ya, open lacinya dia untuk belum soft opening untuk membuka lacinya. Dan dia sudah dilengkapi dengan night view untuk kaca spionnya. Lalu dia ada menyalakan lampu kabin secara bersamaan, dan ini untuk kalau bisa kita pindah ke door, jadi pintu dalam keadaan pintu terbuka. Oh ya, ini dia untuk di sini ada Twitter juga ya untuk Toyota Race ini. Oke, kalau gitu saya akan duduk di barisan kedua. Bagaimana rasanya? Yuk, let's go. Nah, untuk door trim di Toyota Race ini barisan kedua dia beda banget ya. Dia hanya ada cup holder saja ya di sini. Dan ada speaker, dan ada power window. Dan ini bahannya plastik semua. Dan ini untuk melipat kursinya ya di sini ya, tuasnya. Oke, kalau gitu saya akan duduk di barisan kedua ini. Oke, sekarang saya ada di barisan kedua dari Toyota Race, dan ini posisi mengemudi saya dengan tinggi badan saya adalah 171 cm, dan legroomnya luas banget ya di sini ya. Bagaimana dengan headroomnya? Untuk headroom sih ya masih luas ya untuk Race ini. Nah, di barisan kedua dia sudah dilengkapi dengan USB charging ya di sini ya, yang berukuran maksimal 2,1 ampere. Dan dia ada tonjolannya ya di sini. Jadi kalau di Jepang itu modal yang menggunakan 4WD ada ya. Dan dia ada emboss karpet Toyota 50 tahun juga ya di sini. Dan dia sudah dilengkapi dengan ISOFIX untuk Toyota Race ini. Dan dia ada headrestnya juga ya di barisan kedua, tapi dia ada 3 di sini. Dan dia ada melipat kursi juga untuk tuasnya. Untuk hand grip dia modelnya folding, kecuali di bagian pengemudi dia nggak ada. Dan untuk model seat belt dia masih fix ya modelnya di semua sisi. Lalu mobil ini sayangnya nggak ada ini ya, handrestnya juga ya di sini. Dan ini dia tampilan dari dashboard Toyota Race. Memang kalau misalnya ini sih lebih dari cukup ya, buatan mobil Daihatsu tapi emblemnya Toyota. Dan dia ada dilengkapi dengan lampu kabinnya juga ya di barisan kedua ini. Oke, kalau gitu saya akan pindah ke barisan kedua. Nah, ini dia door trim dari Toyota Race di bagian penumpang depan. Dia sama aja di bagian pengemudi, tapi dia hanya ada pengaturan jendelanya saja. Untuk pengaturan kursinya dia hanya ada reclining dan ada slidingnya saja. Dan mobil ini walaupun diproduksi tahun 2021, dia sudah dilengkapi dengan aparnya ya di sini ya. Di sini ada storage area dan ada cup holders juga di sini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.